Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Apelia Angel Ambarita dengan NIM 18404884. Saya dari Prodi S1 Akuntansi semester 6 pagi STIE Sultan Agung Pematang Siantar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu contoh dari pelanggaran etika perpajakan. Secara subjektif, seluruh warga negara adalah wajib pajak. Dengan demikian, artinya etika perpajakan ini wajib dimiliki, dimengerti, dan diramalkan oleh setiap individu seperti halnya etika berpakaian dan sebagainya. Adapun pendapatan terbesar negara ini didapatkan dari sektor pajak. Pajak inilah yang digunakan untuk pembangunan baik sektor infrastruktur maupun pembangunan di bidang lainnya. Maka dari itu, sangat mengecewakan apabila ada pihak maupun organisasi yang tidak membayar pajak dengan sejujur-jujurnya. Karena hal tersebut dapat mengurangi pendapatan negara yang juga akan dialokasikan bagi masyarakat. Adapun hal tersebut telah melanggar etika pajak. Baik, langsung saja ke contoh kasus pelanggaran etika perpajakan. Di sini saya ambil contoh kasus dari PT Tiara Dewata Group atau TDG. PT Tiara Dewata Group melanggar etika dalam perpajakan. Modus yang dilakukan perusahaan ini adalah menyudutkan nilai omset perusahaan dan pembukuan ganda alias double accounting. PT TDG selama kurun waktu 2005 sampai dengan 2006 hanya menyetorkan 30% hingga 35% dari omset sebenarnya, sehingga pajak penghasilan atau PPh dan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi kecil. PT Tiara Dewata Group mempunyai dua sistem pelaporan keuangan, yaitu tipe A dan B. Bila PT TDG menggunakan konsultan pajak, prinsip-prinsip etika yang dilanggar adalah: yang pertama, prinsip integritas atau kejujuran. Prinsip kejujuran dapat ditunjukkan dengan cara membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku dan melaporkan pajak dengan benar tanpa adanya manipulasi. Dalam hal ini, PT TDG tidak melaporkan pajaknya sesuai dengan yang sebenarnya. Perusahaan tersebut hanya menyetorkan 30% hingga 35% dari omset yang sebenarnya. Dapat kita lihat bahwa PT TDG tersebut telah melakukan manipulasi. Adapun yang kedua, yaitu prinsip keadilan. Pada kasus PT Tiara Dewata Group, sudah sangat jelas melanggar prinsip keadilan. Ini dapat kita lihat dari adanya double accounting yang dilakukan oleh perusahaan, di mana penjualan sesi kedua atau dari sore sampai dengan malam tidak dilaporkan ke dalam SPT. Padahal penjualan pada sesi kedua inilah yang paling banyak mendapatkan keuntungan yang lebih dari sesi pertama, yaitu dari pagi sampai dengan sore. Prinsip yang ketiga adalah prinsip independensi. Prinsip independensi berarti seorang praktisi tidak mudah dipengaruhi dalam menjalankan tugasnya dan tidak memihak kepentingan siapapun, yang bertentangan dengan prinsip integritas. Apabila PT Tiara Dewata Group ini menggunakan konsultan pajak dalam menjalankan prakteknya, maka sudah dapat dipastikan bahwa PT TDG ini akan melakukan kerjasama untuk menggelapkan pajaknya, sehingga konsultan pajak tersebut sudah dipastikan tidak independen. Prinsip yang keempat atau yang terakhir adalah prinsip perilaku atau tanggung jawab profesional. Setiap praktisi pajak harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan citra profesinya. Dari sisi tanggung jawab profesional, sudah jelas konsultan pajak tersebut melanggar hukum yang sudah ditetapkan, sehingga akan mengurangi kepercayaan masyarakat atas kinerja yang telah dilakukan oleh konsultan pajak tersebut. Demikian penjelasan saya mengenai contoh kasus pelanggaran etika perpajakan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.